Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Virsilia Yolanda dengan NIM 420-333-1011. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Medan Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ikatan logam melalui sebuah video yang telah saya buat. Tolong diikuti dengan baik ya. Yang pertama, ada pengertian dari ikatan logam. Ikatan logam terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron yang bergerak dengan bebas. Adapun ciri-ciri dari ikatan logam. Yang pertama, terbentuk dari unsur-unsur logam. Yang kedua, atomnya saling berbagi elektron valensi. Yang ketiga, elektron valensinya bergerak bebas membentuk laut elektron. Dan yang keempat, ikatan antar atom sangat kuat. Adapun sifat-sifat dari ikatan logam. Yang pertama, memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Ikatan logam memiliki ikatan yang kuat dari elektron-elektron valensinya yang terdelokalisasi sehingga dibutuhkan energi yang besar untuk dapat mengurai ikatan kuat logam. Hal tersebut membuat logam memiliki titik didih serta titik leleh yang tinggi. Yang kedua, ada kelenturan. Ikatan logam yang terbentuk dari laut elektron membuatnya memiliki sifat lentur sehingga logam dapat ditempa, dipipihkan, dan dibentuk tanpa hancur seperti saat kaca ditempa oleh palu. Dilansir dari Chemistry LibreText, lautan elektron mengelilingi proton seperti bantalan, sehingga saat logam ditempa dengan palu, proton akan diatur ulang dan laut elektron kembali mengelilinginya. Struktur atom ikatan logam tidak retak atau rusak saat ditempa, melainkan hanya berubah bentuk. Yang ketiga, ada konduktivitas listrik dan termal. Ikatan logam memberikan sifat konduktivitas atau membuat logam dapat menghantarkan baik listrik dan panas. Hal ini dikarenakan adanya lautan elektron valensi dalam logam. Elektron yang terdelokalisasi tersebut dapat bergerak bebas membawa panas ataupun listrik dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Yang keempat, ada daktilitas. Logam memiliki sifat daktilitas, yaitu ia dapat menahan tegangan tanpa mengalami kerusakan. Misalnya, logam dapat ditarik maupun diregangkan tanpa putus. Dan yang terakhir, ada berkilau. Hampir seluruh jenis logam terlihat berkilau atau mengkilat. Hal tersebut dikarenakan lautan elektron valensi yang memantulkan foton atau partikel cahaya yang mengenai permukaan dari logam. Ada juga pembentukan dari ikatan logam. Ikatan logam terdiri dari atom-atom unsur logam yang saling berkaitan dan tersusun sangat rapat. Elektron valensi atau elektron kulit terluar dari masing-masing atom logam saling tumpang tindih dan mengakibatkan elektron valensi dapat bergerak dengan bebas. Elektron valensi yang terdelokalisasi tersebut terus bergerak ke sana dan kemari membentuk suatu keadaan yang dinamakan dengan laut elektron, sehingga dapat dikatakan pula bahwa atom-atom dalam ikatan logam saling berbagi dan menggunakan elektron valensi secara bersamaan. Elektron yang bergerak bebas menghasilkan gaya tarik-menarik yang sangat kuat dalam ikatan logam. Semakin besar jumlah elektron valensinya, maka akan semakin meningkat pula muatan positif pada ion logam dan elektron terdelokalisasi, sehingga ikatan antar logamnya akan semakin kuat. Ada contoh dari ikatan logam. Yang pertama, emas. Unsur logam emas memiliki struktur sifat yang lunak dan memiliki warna berbentuk kuning terang yang biasa dipakai untuk perhiasan dan juga alat-alat elektronik. Yang kedua, ada perak. Logam perak adalah sebuah logam yang mudah untuk dibentuk, mempunyai warna dasar putih abu-abu, adalah konduktor panas dan listrik yang sangat baik. Logam ini biasanya dipakai sebagai perhiasan dan peralatan berbahan perak. Dan yang ketiga, tembaga. Logam tembaga adalah logam yang mudah untuk dibentuk dan mempunyai warna putih keperakan. Jenis logam yang paling baik dipakai untuk membuat kawat listrik adalah tembaga. Tembaga biasanya dipakai sebagai bahan tangki air panas, kabel listrik, dan campuran kuningan dan kuprenikel. Di sini ada pula teori dari lautan elektron. Ada dua penemu. Yang pertama ada Drude di tahun 1902 dan yang kedua ada Lorentz di tahun 1916. Teori lautan elektron. Kisi logam tersusun atas kation-kation logam yang tidak bergerak yang dikelilingi oleh lautan elektron valensi yang bergerak bebas dalam kisi kristal. Dapat kita lihat gambar di bawah. Ikatan logam menghasilkan logam ditambah logam, melepaskan elektron dan menghasilkan muatan positif. Yang terakhir ada contoh dari teori lautan elektron. Di sini contohnya saya ambil 11Na sama dengan 281. Dapat diperhatikan gambar di samping karena
F1, maka cenderung melepas satu elektron yaitu Na+. Pada gambar tersebut akan membentuk kation-kation positif. Kemudian terdapat elektron yang tersebar dekat dengan ion Na+, maka akan terjadi interaksi tarik-menarik antara elektron dengan kation Na+. Baiklah, sampai di situ video pembelajaran yang saya sajikan. Semoga itu bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.